Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Al-Malik Al-Haq, Al-Mubin, yang memberikan kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkanlah salawat pada pemimpin kami, Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dan begitu pula pada keluarganya yang baik, kepada para sahabat pilihan dan yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari pelajaran keempat, yaitu ayo membayar zakat. Ini adalah bagian kedua atau lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang zakat fitrah. Pada bagian ini kita akan membahas ada dua materi, yaitu tentang zakat mal dan penerima zakat dan hikmah berzakat. Kita akan membahas tentang zakat mal. Di dalam zakat mal ini ada beberapa yang akan kita pelajari, di antaranya pengertian zakat mal itu sendiri, hukum zakat mal, syarat-syarat zakat mal, rukun zakat mal, macam-macam zakat mal berdasarkan objeknya, nisab harta yang wajib dizakati. Oke. Langsung ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Nah, anak-anakku, zakat mal menurut bahasa yaitu kata tazkiyah. Zakat mal menurut bahasa berasal dari kata tazkiyah yang artinya menyucikan harta benda. Maaf. Yang artinya menyucikan kata harta benda. Sedangkan menurut istilah, zakat mal itu adalah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Atau bisa dikatakan zakat mal itu dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam. Oke. Hukum zakat mal di sini, ya, menurut firman Allah surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan firman Allah di atas, maka hukum mengeluarkan zakat mal itu wajib bagi orang Islam yang memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya. Karena harta benda yang dimiliki oleh mereka itu adalah sebagiannya adalah ada hak-hak orang lain. Makanya kita diwajibkan untuk berzakat mal. Lalu di sini ada beberapa syarat zakat mal, di antaranya yaitu yang pertama adalah harus beragama Islam. Mengapa harus beragama Islam? Karena orang yang di luar Islam itu tidak wajib zakat. Sesuai dengan rukun Islam yang 5 itu, yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima munggah haji, naik haji ke Baitullah bagi orang yang puasa. Nah, jadi zakat itu harus beragama Islam. Kalau bukan dari orang Islam, bukannya namanya bukan zakat. Yang kedua, merdeka. Apa sih merdeka itu? Merdeka itu bukan hamba sahaya. Kalau dulu pada zaman Nabi dan Rasul itu ada yang namanya budak atau hamba sahaya. Tapi pada zaman sekarang mungkin sudah tidak ada yang namanya budak atau hamba sahaya. Yang ketiga, syarat zakat mal itu adalah milik sendiri. Bukan milik orang lain atau milkul tam atau milik sendiri yang sempurna.
sempurna. Nah, syarat yang keempat adalah sudah cukup nisabnya. Apa sih nisab itu? Nisab itu adalah batasan harta yang bisa dijakatkan atau bisa yang harus dijakati. Misalkan nisab dari emas adalah 85 gram atau 20 dirham, itu sudah masuk nisab. Dan haul itu adalah 1 tahun kepemilikannya. Yang terakhir adalah sudah mencapai haul atau batas waktu setahun harta yang dimiliki oleh orang tersebut atau orang yang wajib berzakat. Kalau belum mencapai 1 tahun itu tidak wajib zakat. Ada juga yang eh, tidak perlu haul, yang tidak perlu sampai 1 tahun. Contohnya adalah eh, zakat pertanian itu diberikannya ketika sesudah panen. Sesudah panen langsung diberikan zakatnya. Atau rikaj. Rikaj itu adalah barang temuan atau barang temuan atau disebut juga barang tambang, itu zakatnya harus langsung diberikan. Tadi adalah syarat zakat, sekarang adalah rukun zakat mal. Seperti halnya zakat fitrah, zakat mal juga ada rukunnya yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah niat. Setiap perbuatan baik harus diawali dengan niat. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, maka kita harus berniat dulu untuk berzakat. Di sini ada kalimatnya, contohnya. Eh, Contoh kalimat atau contoh niat berzakat. Nawaitu an ukhrija zakat al mali fardolillahi ta'ala. Ini adalah niat berzakat mal. Artinya saya berniat mengeluarkan zakat harta fardu karena Allah Ta'ala. Jadi harus diniatkan agar kita mendapat kebaikan. Mengapa begitu? Karena kalau kita mau berbuat kebaikan, kalau kita sudah berniat, Allah itu mencatat satu amal kita walaupun belum dilakukan. Tapi kalau kita sudah niat tapi tidak dilakukan, kita sudah mendapat satu kebaikan. Apalagi kalau beserta dengan perbuatannya, insya Allah akan berlipat ganda. Yang kedua adalah ada orang yang berzakat. Nah, iya harus ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin bisa berzakat. Ada juga orang yang menerimanya. Rukun yang ketiga adalah orang yang menerima zakatnya. Lalu yang keempat adalah barang atau harta yang dizakatkan. Ini adalah barang atau harta yang dizakatkan, rukun, merupakan rukun zakat mal juga. Lanjut kita berdasarkan objeknya, ada beberapa macam zakat mal. Yang pertama zakat nukud, yang kedua zakat tijaroh, yang ketiga zakat an'am, yang keempat zakat jiroah, yang kelima zakat rikaj, yang keenam adalah zakat profesi. Mungkin ini agak baru ya didengar oleh anak-anak, ini zakat profesi. Yang pertama zakat nukuz. Apa zakat nukuz itu? Zakat nukuz adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang berharga seperti emas dan perak. Ini adalah zakat nukuz. Yang kedua zakat ijaroh. Zakat ijaroh itu adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan atau barang dagangan. Ini bisa nisabnya bisa dikiaskan dengan zakat emas dan perak. Ada juga zakat an'am atau zakat hasil ternak. Misalkan beternak kambing, sapi, kerbau, dan unta, atau ternak-ternak yang lainnya. Yang keempat adalah zakat jiro'ah. Zakat jiro'ah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan perkebunan atau dan ladang. Jadi ini adalah zakat jiro'ah yang tadi. Zakat lain contohnya zakat jika kita menanam padi, ketika kita panen dan memenuhi nisab, maka harus dibayar. Nah, yang kelima adalah zakat rikaj. Zakat rikaj itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang terpendam seperti barang tambang. Ini adalah harta temuan. Tapi harta temuannya berupa barang tambang. Misalkan di suatu tempat kita atau di rumah kita, di lahan rumah kita ada, kita menggali sumur lalu ada barang tambang seperti emas, perak, itu harus dizakati. Dan langsung ketika menemukan sudah diangkat
dan dihitung, itu harus dibayarkan zakatnya secara langsung. Terhadap zakat profesi. Zakat profesi dikeluarkan dari hasil profesi bila mencapai nisab. Ini juga harus mencapai nisab, itu ditasarufkan kepada nisabnya emas dan perak. Misalkan kita profesi kita sebagai pejabat yang gajinya itu puluhan juta, lalu kita hitung, lalu nyampailah ke nisab emas, maka wajib zakatnya sesuai nisab. Nah, ini adalah nisab harta yang wajib dijakati. Ada beberapa harta yang wajib dijakati. Yang pertama, zakat emas. Emas, nisabnya itu 85 gram atau 20 dinar. Ini adalah dinar itu dulu adalah mata uang di zaman Nabi, ini berupa emas. Emas kalau digramkan itu sekitar 85 gram dan kadarnya zakatnya itu adalah 2,5%. Yang kedua adalah perak. Perak itu 595 gram atau 200 dirham. Ini juga adalah mata uang ketika dulu zaman dahulu pada zaman Rasul. Kalau di nisabkan sekarang ada seperti 595 gram perak dan zakatnya itu adalah 2,5%. Ini adalah hasil perkebunan. Yang ketiga, hasil perkebunan dan pertanian. Nisabnya itu 930 liter bersih dari kualitas atau 650 kilogram. Ini berupa, kalau kita di daerah kita itu berupa makanan pokok yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Misalkan kita kan memakannya nasi. Nasi itu dari beras ini. Kalau kita mempunyai beras hasil panen sekitar 653 kg, maka wajib dibayar zakatnya. Atau kalau ketika kita belum digiling, belum diolah menjadi beras, karena beras itu berasal dari padi. Kalau dari padinya langsung belum digiling, itu sekitar 1 ton. Dari 1 ton itu kita harus membayarkan zakatnya 10% jika pengairan tanpa biaya. Contohnya pengairannya adalah dengan cara hujan. Hujan itu kan tidak memerlukan biaya, tapi kalau memerlukan biaya seperti ada biaya irigasi, biaya tenaga yang melakukan irigasi, itu adalah 5% dari zakatnya. Yang keempat, zakat harta terpendam atau rikaj. Ini 1/5, tidak perlu menunggu 1 tahun. Ini langsung ketika kita menemukan harta terpendam tersebut, langsung zakatnya itu sebesar 20%. Misalkan kita menemukan emas 1 kilo, maka 20%-nya harus dijakatkan. Berarti yang harus dijakat adalah 0,2 kilonya dijakatkan. Yang kelima adalah harta tambang. Misalkan apa yang berupa BBM. BBM itu barang BBM minyak bumi ya, sekitar 2,5%. Ada juga yang keenam, zakat kambing. Kalau kita berternak banyak kambing, misalkan kita mempunyai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih. Lalu kalau kita banyak pisan, banyak itu zakat ininya, kambingnya, maka zakatnya itu misalkan kita mempunyai 150 ekor kambing. Nah, ini ada rentannya 121 sampai 200 ekor, itu adalah zakatnya 2 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih. Atau lebih dari 200 sampai 400 sampai 399, maka zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih. Maka selanjutnya setiap bertambah 100 ekor, berarti bertambah 1 kambing. Misalkan ini 400 sampai 500, berarti 4 ekor kambing. 500 sampai 600 berarti 5 ekor kambing, dan seterusnya. Ada juga adalah zakat kerbau atau sapi. Ini hampir sama sekeluarga ya, sapi dan kerbau itu sekeluarga, sama sepemilik. Misalkan ini adalah 30, jika kita mempunyai 30 ekor sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka yang harus dizakatkan itu 1 ekor kerbau berumur 1 tahun.
Selanjutnya 40 sampai 59 ekor adalah satu ekor kerbau berumur 2 tahun. Jika kita mempunyai 60 sampai 69 ekor, maka jakatnya 2 ekor kerbau berumur 1 tahun. Atau melebihi 70 sampai 79 adalah 2 ekor kerbau umur 2 tahun. Itu adalah nisab zakat kerbau atau sapi. Lalu ada lagi unta. Unta itu beda lagi dengan kerbau dan sapi. Misalkan kita mempunyai 6 ekor unta, maka zakatnya itu ada 1 ekor kambing. Karena 5 sampai 9 ekor itu adalah 1 ekor kambing. Ya kita mempunyai 10 atau 14 13 ekor unta, maka yang harus zakatkan adalah 2 ekor kambing. Yang selanjutnya misalkan 15 sampai ke 19 ekor adalah zakat 3 ekor kambing. Dan seterusnya ini ada. Nanti kalau dibahas lebih lanjut akan ada lagi, kita lihat aja di bab zakat yang selanjutnya. Jika kita sudah naik tingkat sekolahnya, insya Allah maka lebih mendalam lagi tentang zakat. Itu adalah penerima zakat dan hikmah berzakat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 6. Berdasarkan ayat tersebut, ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Di sini ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang disebut fakir itu orang yang tidak punya penghasilan, orang yang tidak punya penghasilan, dan orang yang tidak bisa mencukupi kehidupannya, tidak mempunyai harta sedikit pun. Lalu yang kedua adalah miskin. Kalau miskin beda sama fakir. Orang miskin adalah itu keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan tetapi tidak memenuhi kebutuhan sehari. Jadi orang miskin itu punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Amil itu adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat dan pengumpulan zakat sampai kepada pembagiannya. Amil juga berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang yang baru masuk Islam itu diberi zakat? Karena untuk memantapkan hatinya agar dia tetap mantap dalam memeluk agama Islam dan mempelajari Islamnya. Jadi kalau bahasa Sunda itu untuk ngolok ya, untuk ngolok agar dia tetap hatinya dalam beragama Islam. Yang ketiga budak, yaitu hamba sahaya mencakup juga untuk melepaskan muslim yang dilatawan oleh orang-orang kafir. Budak juga diberi zakat agar dia terbebas dari orang-orang yang menawannya. Yang keenam adalah gorim. Gorim itu adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Jadi orang yang punya hutang tapi untuk berbuat maksiat, orang untuk kepentingan yang baik tapi dia tidak mampu membayarnya, itu disebut gorim. Gorim juga berhak menerima zakat.
Yang ke-7 adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin di antara musafirin. Ada yang juga berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan seperti mendirikan madrasah, rumah sakit Islam dan lain-lain. Ini disebut sabilillah. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan kehabisan bekal sehingga mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Itulah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Lalu yang terakhir hikmah berzakat. Apa sih hikmah berzakat itu? Ini diantaranya ada beberapa hikmah zakat. Yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Iya, sesuai dengan firman Allah itu yang artinya ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah ya akan menambahkannya. Tetapi ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang telah kita atas apa yang kita dapatkan dari Allah atau apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Ini juga ada salah satu hikmah dari berzakat. Yang ketiga, mensucikan diri dari dosa. Karena zakat itu perintah Allah, maka insya Allah akan menghapus dosa. Sucikan diri kita dari dosa-dosa. Yang keempat adalah menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat ikir. Ini juga adalah hikmah dari berzakat. Yang kelima adalah alat pembersih jiwa dan harta sesuai dengan maknanya. Pengertiannya zakat itu membersihkan diri kita. Jadi kalau kita sering berzakat, kalau kita punya harta yang lebih dan sudah nisab zakat, maka bayarlah zakat karena itu adalah pembersih jiwa dan harta kita. Yang terakhir, menolong, membantu dan membina kaum duafa, orang yang lemah secara ekonomi. Orang duafa itu adalah orang yang lemah secara ekonomi. Maka wajib kita bantu. Kalau kita mempunyai harta lebih yang sudah nisab zakatnya, maka bayarlah zakat. Tapi kalau kita punya harta lebih tapi belum nisab zakat, itu adalah kita membantunya, namanya itu sodakoh. Kah, selain zakat ada sedekah. Sedekah itu tidak perlu nisab. Kalau kita punya harta lebih ya, kita sodakoh untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Anak-anakku, mungkin itu adalah bagian 2A dari pelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat video ini. Nanti kita bertemu di pelajaran 5 tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk semuanya yang melihat dan menonton video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.